Ya, halo selamat pagi listeners, apa kabar Anda kesempatan kali ini? Senang sekali kembali saya Ria Masilitonga menemani Anda, dan kami siaran langsung dari Max Coffee Beton Junction Lipo Village Tangerang. Tentunya menyapa Anda yang pagi hari ini mendengarkan melalui jaringan network kami di 100,6 FM Heartline Karawaci. Kemudian juga Anda yang mendengarkan di Samarinda, selamat pagi tepatnya di gelombang 94,4 FM. Kemudian juga selamat pagi untuk Anda yang di Bali mendengarkan kami melalui 92,2 dan juga di Heartline Lampung 91,7 FM. Dan juga selamat pagi untuk Anda yang mendengarkan di Sangkakala tepatnya di 95,9 dan juga Harmoni di 97,0, serta Anda yang mendengarkan di seluruh dunia melalui heartline.co.id dan juga di heartlineradio.com. Untuk pagi hari ini senang sekali selama 2 jam ke depan. Tentunya kalau biasanya saya bersama dengan Bung Jose Marwan. Kali ini saya bersama dengan teman saya yang baru di Heartline Coffee Morning nih. Sebenarnya wajahnya sudah cukup lama familiar ya. Ya, Bung Charles Pindo. Pak Pindo, selamat pagi. Ya, halo Ria. Iya. Sebenarnya barang baru stok lama gitu ya. Iya, barang baru stok lama. Tapi pagi ini kita bahagia sekali karena luar biasa. Kita sama-sama CEO semua nih yang hadir nih. Termasuk saya juga CEO CEO ya. rumah tangga. Silakan. Siapa tamu-tamu kita luar biasa? Oke, langsung saja kita perkenalkan untuk kesempatan yang pertama ini kita akan berbicara seputar kedaulatan data dan juga perlindungan data pribadi di Indonesia. Yang pertama saya sudah bersama dengan Pak Richard Kartawijaya. Beliau ini adalah CEO dari PT Graha Teknologi Nusantara. Ya, Pak Richard, pagi Pak Richard. Selamat pagi. Selamat pagi juga semuanya. Dari Jakarta ke sini ya Pak ya? Dari Jakarta tapi cuma 20 menit. Oh, dari Jakarta 20 menit. Nanti kita tanya gimana caranya dari Jakarta. Caranya? Soalnya heliport kita nggak kelihatan tuh ada. Gitu ya. Oke, kemudian juga ada Pak Tesar Sandikapura. Ini adalah CEO dan juga founder dari Lightbig. Pak Tesar, pagi Pak Tesar. Pagi. Iya, betul, saya panggil Pak Tesar ya. Iya, silakan Pak Tesar. Iya. Soalnya masih muda, saya bingung antara bro, mas. Mas bro. Iya. Oke, dan tentunya juga ada Pak Novel Aryadi, MPM CISSP. Ini adalah dari seorang praktisi keamanan informasi. Pak Novel, pagi Pak Novel. Selamat pagi Mbak. Selamat Iya, pagi. sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Iya, sehat. Beliau juga CEO di SI Solusi. Oh, SI Solusi ya. Lalu juga ada Pak Ardi Suteja. Pagi Pak Ardi. Selamat pagi. Iya, dingin ya Pak ya? Ya, pagi-pagi tadi berangkat agak dingin ya. Sampai sini jarang saya bisa lihat matahari. Jadi alhamdulillah bisa lihat matahari di Lipo Biasanya ini. berangkat siang dari rumah ya Pak ya? Betul. Jadi pagi-pagi saya pikir wah ini macet nih, berangkat pagi-pagi aja deh. Oke. Iya, Pak Ardi ini adalah ketua dan juga pendiri Indonesia Cyber Security Forum. Ya Pak ya, betul ya. Nah, ini dia senior business consultant kita Pak Joko Kurniawan. Pak Joko, pagi. Selamat pagi, Mbak Ria. Selamat pagi, Pak Charles. Selamat pagi, listener. Cerah hari ini Pak Joko ya, ngeping-ngeping gimana gitu. Saya suka rambutnya. Berdaulat rambutnya. Iya. Oke, dan langsung saja nih kita akan berbicara seputar topik kita hari ini adalah tentang perlindungan data pribadi atau kedaulatan data begitu ya Bapak-bapak semua ya. Dan memang menjaga privasi ini memang sepertinya di Indonesia belum populer begitu listeners, karena di masyarakat Indonesia kita lihat bagaimana di sosmed orang begitu mudahnya membuka data pribadi. Nah, sebetulnya kita akan berbicara tentang karakteristik masyarakat kita dulu. Mungkin saya ke Pak Richard nih, Pak Richard. Sepertinya setelah era orang-orang semua sudah ke sosmed gitu ya, orang kok justru malah dengan bangganya memblow up data mereka gitu Pak. Ini sebenarnya karakteristik masyarakat kita seperti apa sih Pak? Untuk di Indonesia ini yang sangat menarik. Kalau kita mau nyari data pribadi itu ternyata nggak gampang. Coba cari datanya Pak, misalnya kita lihat cari datanya Pak Ardi. Kalau kita cari datanya Pak Ardi nggak gampang-gampang kita bisa dapat. Tapi begitu masuk ke dalam satu sosmed, itu terbuka semua. Iya. Ya, Kita dan tahu ini yang istrinya, terjadi gitu ya. gitu kan? Maka itu ini yang terjadi di Indonesia ini. Kalau kita menarik, kita lihat Facebook, kita lihat Instagram, kita melihat WhatsApp, itu semua kelihatan. Tidak ada yang tersembunyi lagi. Apa yang mereka lakukan itu kelihatan. Terutama sekarang ini perbedaan culture antara yang tua, Generation X, Generation Y, dan Generation Z. Ini ternyata sangat-sangat berbeda. Kita menarik, kita lihat gini. Kalau dulu kita pada waktu kita nih di Generation X ini kita ngerasain sekali. Ya, ini kalau X semua ya Pak ya? Kita X semua ngerasain. Oh enggak. Oh, enggak Pak Tesar kayaknya ini. Ini Y ini. Iya. Kalau di Generation X kita tuh mau blow up sesuatu, kita mau cerita apa yang kita lakukan itu kita malu.
dan kita berusaha kita sembunyikan. Kalau kita berbuat kesalahan, kita bilang kita sembunyikan, kita berusaha bisa nggak kita cover supaya nggak kelihatan orang lain. Itu yang terjadi dulu. Sekarang anak-anak kita enggak. Anak-anak kita begitu ada kesalahan, begitu dia mulai relationship sesuatu, dia melakukan sesuatu yang jelek, yang bagus, semua ditaruh di dalam sosmed. Sampai kita orang tuanya aja kalah cepet taunya. Iya. Kadang-kadang orang tua harus ngikutin sosmed. Tapi begitu lebih celakanya lagi, begitu kita masuk sosmednya anak kita langsung tutup. Dia bilang orang tua di blok, sorry, this is not for our parents. Lebih repot juga itu. Jadi ini sesuatu yang sangat berbeda. Di antara teman mereka sangat terbuka, tapi begitu dengan parents rasanya enggak. Tapi begitu keluar publik ini sudah sangat terbuka. Nah sekarang kita balik ke privacy data. Di Indonesia privacy data ini belum dilindungi. Akibatnya kalau kita ada yang mau mencoba melakukan pencurian data, itu sebetulnya masih kriminal karena melakukan pencurian. Tetapi juga kalau kita bisa dapatkan itu dari publik, sebetulnya doesn't matter. Artinya semua orang bisa dapatkan begitu aja. Ini menjadi satu dilema tersendiri. Bagi generation Z ini lebih gawat lagi. Tadi kita bicara Y dan X. Generation Z ini betul-betul sangat membuka diri, mengatakan whatever you want, I'll prepare to give it to you. Nah ini menjadi sesuatu yang kalau menurut saya sangat berbeda, dan kelihatan bahwa Generation Z ini akan sangat-sangat fokus pada dirinya, dan dia tidak peduli orang di luar mau seperti apa, dan dia akan berusaha untuk loncat mendapatkan yang terbaik selalu untuk dirinya sendiri. This Generation Z. Nah dari Pak Tesar gimana nih Pak Tesar? Kalau melihat fenomena seperti ini Pak, silakan. Kalau saya lihat, ya saya setuju dengan Pak Richard tadi ya. Jadi memang perbedaan generasi itu sangat berakibat juga terhadap psikologi dari seseorang kalau saya lihat ya. Terutama ya generation Z tadi ya, karena dia lahir saat di internet sudah ada. Iya. Kalau saya kebetulan di transisi, mungkin saya masuk yang Y kali ya. Jadi merasakan sebelum ada internet dan sudah ada internet gitu kan. Mungkin bagi orang yang langsung terjun di dunia internet, dia tidak pernah merasakan dulu sebelum ada internet seperti apa sih. Gimana sih cara bersosialisasi terhadap teman-temannya, bagaimana menyimpan privasi mereka. Mungkin dulu masih pakai apa istilahnya itu, buku tulis ya, apa tuh yang seperti notebook gitu ya. Jadi kalau curhat di situ, artinya ya diary gitu. Iya diary ya mungkin ya kalau zaman dulu. Disimpan, dikunci malah ada ya Pak ya. Dikunci. Tapi ya. Ya sekarang ternyata mereka nggak pernah punya. Mungkin masih ada yang jual nggak? Saya juga nggak tahu tuh diary yang dikunci itu. Ada, masih ada Pak, masih ada. Masih ya. Cuman saya rasa udah nggak ada yang berpikir lagi gitu. Kalau mau curhat di situ nggak apa-apa lagi gitu. Sekarang orang curhat langsung di Facebook, langsung di Instagram gitu kan. Dan bahkan foto-foto yang kadang-kadang tanda kutip agak private pun kadang-kadang dipublish juga ya di wall mereka gitu. Jadi menurut saya sih ini memang perubahan psikologi ya, kemanusiaan, secara sosiologi juga, dan ini perlu edukasi kalau menurut saya. Perlu edukasi juga kepada masyarakat. Sebenarnya data-data mana sih yang perlu kita expose ke dunia sosmed ini yang tidak ada border ya, bisa dibilang borderless lah ya. Atau sebenarnya sosmed itu hanya untuk fun aja gitu, misalnya untuk foto jalan-jalan, ya makan-makan sama teman, oke lah gitu. Tapi kalau yang sifatnya sangat kritikal gitu, misalkan pribadi, mungkin harus ada education gitu kan, bahwa jangan dong kamu kasih tahu kamu dari sini ke sini, itu kan jadi kebaca tuh. Kalau misalnya ada yang mau nge-track kamu gitu ya, kira-kira mungkin itu kita perlu edukasi dari sisi pendidikan keluarga maupun pendidikan di sekolah. Belum kita ngomong ke masalah kedaulatan data ya, mungkin nanti kita bisa lebih lanjut masalah data kita juga sebenarnya terekspos sebagai negara Indonesia yang berdaulat gitu. Kalau kita tidak bisa membedakan mana data untuk kepentingan nasional dengan data kepentingan pribadi atau perusahaan, itu cukup berbahaya gitu. Kita belum ngomong perusahaan ya Pak ya. Perusahaan juga data-data banyak kritikal di situ. Kadang-kadang kita asal email, asal kirim lewat Facebook atau WhatsApp, itu menurut saya cukup berbahaya juga sih. Dan kita merasa bahwa itu aman gitu ya, kita merasa seperti itu. Oke, baik Pak Ardi, ini ketua dan juga pendiri Indonesia Cyber Security Forum. Ini sebenarnya ngapain Pak? Gitu, bergerak ngapain aja sih Pak aktivitasnya? Waduh, itu pertanyaan yang
jarang ditanyain ke saya. Tapi, apa namanya? Iya. Justru kita memang nanya yang jarang-jarang ditanya itu Pak. Mau nggak mau saya harus jawab. Iya, harus Pak. Ini kebetulan saya barusan tadi bilang ya, ini kita kong kali kong nih di acara ini. Kebetulan semua yang jadi narasumbernya anggota saya. Wah. Jadi sebenarnya Indonesia Cyber Security Forum itu ya, itu kita bangun didirikan tuh secara tidak sengaja. Jadi waktu itu kami ada berempat atau berlima ya, itu kita ngomong ini kok nggak ada yang mikirin sih soal masalah kita udah sedemikian rupa di dunia cyber, tapi kok nggak ada yang punya keberpihakan perhatian mengenai keamanannya dan keselamatannya. Persis sampai katakan Mas Tesar juga, kalau dari kita lebih simple, kita memang tidak punya budaya keamanan sama sekali. Sederhananya apa? Kita lihat di jalan. Orang naik motor tidak pakai helm, ya. Dia tidak mikirin orang lain. Naik motor zigzag, tidak mikirin orang lain. Nah ini contoh-contoh konkret di masyarakat kita bahwa kita memang tidak punya budaya itu. Harusnya kan yang namanya budaya itu positif, Pak. Ini kenapa jadi budaya itu semuanya negatif ya? Ya, karena ya itu seperti Pak Richard katakan sudah terjadi apa yang dinamakan kesenjangan generasi. Dari generasi kami kayak saya sama Pak Richard dengan generasi Pak Tesar atau Pak Novel jelas perbedaan sangat jauh. Ya. Artinya ada sesuatu yang missing. Gitu ya. Nah ini yang kembali tadi Pak Tesar kata kuncinya tuh kita harus membangun awareness melalui edukasi. Itu satu. Nah kembali ke pertanyaan Mbak tadi mengenai ICSF. Jadi Indonesia Cyber Security Forum ini adalah sebetulnya dibilang organisasi ya, perkumpulan ya, kita menghimpun yang namanya multi stakeholder. Jadi semua pihak yang memiliki kepentingan di dunia ruang cyber, ya termasuk dia di dalamnya itu ada pemerintah, ya swasta, akademisi, ya kita sebutnya ABG. Ya kita bilang sebut ABG. ABG itu apa? Akademisi, bisnis dan government. Itu ada di kita anggota kita. Dan alhamdulillah upaya kita 2-3 tahun ini banyak membuahkan hasil. Bahkan sampai detik ini saya mulai kewalahan karena banyak sekali yang mau ikut bergabung, kalian ingin belajar. Dan kebetulan di kami itu pakarnya cukup banyak, saya juga tidak sadar. Artinya kita banyak bisa membantu masyarakat dan pemerintah, ya. Dan ini sifatnya terbuka, cuman kita juga selektif, ya, karena di dalam anggota kita juga banyak teman-teman dari apa namanya sektor keamanan, ya. Jadi kami sangat ketat. Gitu. BIN juga di situ Pak, jangan-jangan saya nggak bisa sebut. Saya nggak bisa sebut. Tapi memang apa sih Pak sebetulnya keingintahuan masyarakat di forum yang ada, forum cyber itu apa yang pengen yang mendorong mereka bergabung tuh apa Pak? Jadi begini, perhatian masyarakat terhadap masalah keamanan ya, keamanan cyber itu juga baru mulai tumbuh kira-kira di awal tahun 2010 ya. Ketika banyak persoalan yang muncul dengan berkembangnya internet ya, penipuan. Masyarakat mengalami berbagai persoalan. Salah satunya yang paling sering dilakukan adalah yang baru-baru ini ya, beberapa tahun yang lalu terjadi itu adalah penghinaan yang dilakukan melalui media sosial. Jadi masyarakat kita ini lucu. Mereka ibaratnya supir Metro Mini ya, kalau kita sering bilang Metro Mini itu taunya supirnya itu hanya injek gas, tapi ngisi solarnya nggak mau. Nah itulah ciri khas masyarakat kita ketika dia memegang namanya device, personal device seperti handphone ini, dia hanya tahu tekan-tekan tombol, tapi tidak memikir dampaknya. Setelah dia tekan send ya, tombol send, dia nggak berpikir kemana itu informasinya. Nah itu ciri khas. Kedua, sejak kita mulai memegang, kita sebutnya personal device ya, handphone itu personal device, dari yang segede tas ekolak dulu zaman dulu ya, hingga segenggam tangan itu tidak pernah kita dididik untuk bagaimana mempergunakan secara bertanggung jawab ya perangkat-perangkat ini. Makanya sekarang kembali lagi apa yang dikatakan Pak Tesar, Mas Tesar ini, kita perlu melakukan upaya bersama bagaimana mendidik dan membangun awareness kepada generasi berikutnya. Karena yang jelas teknologi ini tidak akan berhenti, ini akan terus berkembang ya, tidak ada pembatasan, sehingga kita perlu melakukan upaya bersama dan semua pihak harus terlibat. Ya, setidaknya ada proses akselerasi yang kita harus pikirkan untuk ke depan seperti apa, kira-kira seperti itu ya. Betul sekali. Dan ini kebanyakan gini Pak, kalau misalnya di sosial media kita mau edukasi anak-anak gitu ya, justru kayaknya kita orang tua yang diedukasi sama mereka. Justru kalau saya bilang itu memang fundamental seperti itu, orang mengatakan semua itu bermula dari rumah kan. Yes. Nah kalau misalnya anaknya berbuat, yang tanggung jawab siapa? Orang tuanya. Ya. Yes.
kembali lagi fundamental berpikir kita, kalau anak berbuat, ya berbuat salah gitu ya. Siapa yang tanggung jawab? Ya orang tuanya. Selama masih di bawah umur. Ya. Tapi enggak juga Pak. Umur 20 tahun juga kalau umurnya boleh nambah. Tapi kalau cara berpikirnya masih agak belum dewasa gimana? Tapi kalau secara hukum di bawah 18 tahun itu menjadi tanggung jawab penuh dari orang tua. Iya, masih orang tua. Sesuai dengan undang-undang Iya. kependudukan ya. Oke. Nah, Pak Novel ini seorang praktisi begitu ya, Pak ya. Sebetulnya persoalan-persoalan apa, Pak, yang sering sekali sebagai seorang praktisi itu hadapi di lapangan, Pak? Iya, makasih Mbak. Jadi yang saya amati, Mbak, itu kan faktor terlemah dari keamanan itu kan adalah manusia itu sendiri, Mbak. Karena orang untuk berbuat jahat kan butuh informasi. Contoh, mau mudik kan seringkali orang untuk berbuat jahat kan cari yang rumah yang kosong kan, Mbak. Nah itu kan informasi. Nah kalau orangnya tersebut dengan suka rela memposting di Facebook bahwa saya pulang kampung dari sekian sampai tanggal sekian, nah, saya mau berbuat niat jahat, oke, itu sudah satu step mempermudah saya nggak perlu survei. Tinggal saya satu kali kunjungan, verifikasi. Kadang-kadang gitu ya Pak, BBM off until kapan gitu ya, itu. dikasih tahu. Ya jadi sebenarnya informasi itu kan simpel Mbak, tapi sebenarnya kalau nggak hati-hati itu bisa kena ke nyawa, bisa kena ke harta, bisa juga kena ke kehormatan. Ya, jadi misalnya ke nyawa, ya kalau kita nggak, misalnya tentang rekam medik. Iya. Ya, saya sakit ini loh, ternyata saya punya sakit kanker stadium 4. Nah, kalau orang yang tahu itikat jahat, berarti lu untuk bunuh lu tinggal Sekian gitu ya. selangkah lagi. Nah, harta misalnya orang lagi ngecek PIN di ATM, dia nggak waspada di belakang dia ada apa, nah dapat Pak. Atau kehormatan tuh ya kadang-kadang kan kalau kita di pengadilan tuh orang belum tentu bersalah, informasi udah kemana-mana. Nah, itu contoh. Jadi ya sederhana informasi, tapi dia punya dampak ke nyawa, bisa punya dampak ke aset, saya juga kena dampak ke kehormatan. Jadi kan tadi seperti dengan Pak Richard, itu batasan tentang privacy itu penting didefinisikan. Karena kan baik masyarakat sebagai pemilik maupun pemerintah sebagai pelindung masyarakat itu harus ada regulasinya, kesepakatan dan kesepahaman, ini yang dilindungi dan seterusnya itu. Iya. Nah Pak Joko, menarik ya Pak Joko ya kalau ngomongin tentang kita memblow up data kita, tapi kita juga menuntut pemerintah untuk nyimpen data kita gitu loh. Iya. Jadi kalau saya, ini kan para pakar lah, kalau saya lihat dari sisi UMKM-nya, jadi kalau saya banyak ketemu orang-orang UMKM, intinya sebenarnya satu yang sering mereka saya ingatkan ke mereka adalah data ini jangan sampai terlalu di-share terlalu ini kalau praktis. Misalnya contoh, kalau tadi Bapak tanggal sekian pergian berbahaya Pak. Kalau UMKM saya ingatkan selalu gini Pak, terutama yang mikro kecil ya. Mereka sering nulis di sosial medianya bilangnya hari ini sepi lagi, nggak ada customer gitu. Nah, bayangkan kalau nulis seperti ini kan customer makin nggak trust ya sama dia. Atau ada seorang guru nulis di meja banyak kerjaan, banyak PR, koreksi malas. Nah berarti kan ini orang jadi tahu nih, sekolah ini gurunya ini benar nggak guru nih. Nah saya sering ingetin ke mereka bahwa ke UMKM jangan sampai, justru kamu harus ungkapkan sesuatu yang positif. Misalkan terima kasih Mbak Ria hari ini sudah berbelanja 100 produk kami, terima kasih Pak Pindo, terima kasih Pak Ardi sudah menggunakan produk kami untuk acara meeting hari ini. Nah seperti itu saya pikir yang lebih baik, data positif. Tapi saya karena ini para ahli pada datang, saya pengen nanya ini Pak Ardi, kalau kita bicara soal usaha mereka, teman-teman kan punya website ya Pak ya, lalu mereka seringkali yang saya hadapi di lapangan, mereka seringnya dalam tanda petik udah mulai rame websitenya tuh di hack gitu Pak. Nah apakah di Indonesia Cyber Security ini punya nggak deh teman-teman yang bisa bantuin? Mungkin teman-teman UMKM banyak dengerin Pak, ini bagaimana Pak kalau menghadapi masalah seperti itu nih Pak? Ya, Pak Ardi. Karena jumlahnya membernya sudah sekian gitu ya, tiba-tiba berganti nama. Terus tiba-tiba muncul tuh Pak satu banner tapi nggak bisa diapa-apain. Nah ujung-ujungnya mereka ada yang minta tebusan lah. Kira-kira bagaimana nih Pak Ardi? Menarik. Jadi gini, fenomena defacing ya, defacing website. Jadi defacing itu adalah merubah tampilan website secara tanpa hak ya, artinya dari si pemiliknya tidak melakukan perubahan tapi ada pihak lain yang melakukan.
Nah ini juga fenomena yang bukan baru. Dulu memang dilakukan, belum ada internet, sudah dilakukan, tapi dalam bentuk yang berbeda. Dan inilah dengan berkembangnya dunia cyber ya, di ruang cyber ini banyak juga bukan melahirkan inovasi, tapi juga banyak melahirkan bandit-bandit baru, bandit-bandit virtual kita bilangnya. Yes. Jadi ini kesempatan buat mereka, dan namanya orang yang punya niat jahat itu tidak pernah tidur, dia akan cari upaya inovatif lainnya seiring dengan perkembangan teknologi. Itu satu. Kedua, kalau ditanya apakah kita punya kemampuan untuk membantu, ya saya cuma bisa mengatakan kemampuan itu ada, tapi tidak bisa dikerjakan sendiri. Makanya kembali lagi saya ulangi ya, kita perlu melakukan upaya ini secara bersama, karena kepentingan juga bersama. Teman-teman di UMKM punya website, bukan hanya untuk mereka, karena apa yang mereka sharing di website informasi itu sudah menjadi publik. Domain publik. Nah, itu satu. Kedua, saya harus juga mengatakan, nah ini nggak enak nih, dari 10 pengelola pemilik domain ya, domain komersil, itu hanya 2 yang memiliki kepedulian tentang keamanan. Ini sangat-sangat menyedihkan. Apa penyebabnya mereka tuh nggak begitu aware gitu Pak? Nggak begitu aware. Kembali tadi apa yang saya katakan, kita tidak punya budaya keamanan dan keselamatan. Culture boundaries istilahnya ya. Jadi culture itu memang belum melekat sebagai suatu hal yang sifatnya seharusnya sudah sejak lama. Dan kedua, kita harus ingat, saking pesatnya perkembangan teknologi, kita lupa belajar teknologi itu sebenarnya apa, manfaatnya apa. Kita cuma tahu ada teknologi, digenggam tangan, kita tekan-tekan tombol, sebagai selesai. user ya. Pas ada masalah baru kaget gitu ya Pak? Ya, ketika ada persoalan, loh kok bisa terjadi sama saya gitu. Oke. Ini jadi Baru cari-cari solusinya. Baik, kita akan break sebentar, nanti kita akan lanjutkan lagi. Dan tentunya hard listeners, untuk Anda yang ingin sekali memberi tanggapan, pertanyaan, silahkan boleh melalui PIN BB Hardline di 54DD9215. Kami akan kembali langsung dari Max Coffee, Beton Junction, Lipo Village, Tangerang.